Teman Taurus, apa kabar? Kembali lagi di channel Masdo Oracle. Maaf nih, Masdo nggak ada buat video, ya mohon maaf, kan baru tahu ya. Anak Masdo baru lahir, jadi agak rewel guys. Jadi itulah pagi Masdo kerja, balik-balik membuat video, anak udah nangis gitu, susah jadinya. Nih, mumpung lagi ada ibunya di rumah ya kan, nah, kita buat video. Oke, kali ini kita akan lanjut untuk Taurus, siapa yang akan datang di bulan September tahun 2021. Oke teman-teman, ini udah kita shuffle, udah saya letakkan di sini ya. Mari kita mulai aja pembacaan kita. Taurus, ya. Siapa nggak datang di bulan September ya? Udah September 2021 saat ini. Kita mulai dari yang pertama. Oke. Di sini teman-teman ada gambaran kartu karakter yang keluar. Yang pertama ini adalah gambaran Page of One ya. Page of One di sini ya adalah gambaran berita baik, oke. Komunikasi, kesetiaan dan optimis ya. Di sini teman-teman, oke. Ada orang yang datang ya, kalau Page ini muda ya, masih muda dari umuran kalian, itu Page ya. Orang muda ini, dia ini mengabarkan berita baik. Oke, berita baik, dia ada optimis ya, dan ada komunikasi. Di sini mungkin dari bahasanya dia menyampaikan, loh ini ada yang baik loh, gini gini gini. Ini gambar dari versinya dia. Kita nggak tahu apakah dia tulus atau tidak. Biasa ya, apalagi anak muda ya, kalau menjanjikan itu ya, oh tenang aja, aku akan gini-gini, aku gini loh, aku gini loh, aku belum punya pacar loh. Agak sulit. Bukan berarti setiap orang muda itu pembohong, bukan. Tapi identiknya biasanya ya anak remaja atau anak yang di bawah kita itu yang masih labil ya teman-teman. Jadi di sini dia akan kayak bilang ada berita baik, walaupun sebenarnya nggak baik gitu loh. Ya, wah kamu kemana semalam, selingkuh ya? Oh enggak lah, aku di rumah gini-gini aja, kamu ini kok curigaan banget gak gitu. Nah itu gambaran Page of Fun. Dia masih ingin bermain-main teman-teman, itulah Page ya. Masih kekanak-kanakan, nggak kekanak-kanakan kali, tapi masih ya masih belum puas gitu ya. Masih pengen main-main dulu. Nah itu yang pertama, kita lihat yang kedua. Nah ini sifatnya, dia ada Seven of Cup. Apa Seven of Cup ini? Apa Page of Fun ini? Mengapa ada Seven of Cup? Seven of Cup itu menginginkan itu semua. Oke, menginginkan itu semua, berangan-angan ya, keputusan sulit, dan imajinasi atau hasrat yang belum diperoleh. Maksudnya apa? Seven Cup of Cup ini kalau digandeng dengan kartu karakter di sini, dia itu banyak keinginan. Contoh, dia masih pengen harta, dia masih pengen cinta, dia masih pengen seks, dia masih pengen nafsu gitu loh. Jadi belum bisa dia tempatkan dengan secara baik gini loh teman-teman. Semua manusia pasti punya rasa Seven of Cup ini. Tetapi kalau orang yang itulah tadi, kalau kita beragama, maksudnya kalau kita memang betul-betul melakukan hal yang positif gitu ya, atau sudah lebih dewasa, kita bisa menekan hal itu. Sehingga apa? Kalau gambaran kartu karakter digandengkan sama Seven of Cup, apalagi ini muda ya, masih pets ya. Dia teman-teman di sini hanya ingin main-main, jadi nggak bisa dipercaya. Apalagi omongannya berita-berita baik. Oh tenang, aku akan tanggung jawab. Oh nggak, jangan khawatir, kamu jangan takut gini-gini ya. Aku nggak akan kayak gini-gini loh. Aku akan gini. Kan banyak terjadi ya di percintaan anak muda, hamil ya digugurkan karena apa? Dulu janji tanggung jawab, ternyata tidak. Nah itulah teman-teman, kita nggak bisa. Karena apa? Orang muda ini masa depannya masih panjang ya. Jadi dia nggak akan mungkin menyia-nyiakan atau menghabiskan waktunya ke depan ya untuk hal yang dia apa ya, yang belum dia selesaikan gitu loh. Kecuali udah kepepet, udah terpaksa harus nikah gini-gini. Nah, ini jadi teman-teman hati-hati ya. Mungkin di sini yang Taurus ada yang lagi dekat nih sama yang lebih muda dari kamu ya. Jangan terlalu diturutin keinginannya ya. Kamu kalau nggak gini aku akan tinggalin kamu, biarin ya gitu. Ngapain kamu takut Taurus? Banyak orang luar sana yang lebih serius gitu. Jadi jangan sampai nanti kamu sudah berikan ini harta ya, eh, eh, apa, hal yang berharga dari kamu udah habis sama dia, dia pergi gitu. Hati-hati ya. Di sini janjinya manis banget, sangat manis banget gitu loh. Hati-hati ya Taurus. Di sini bukan saya menakut-nakuti ya, tapi maksudnya kita ya harus lebih berhati-hati aja ya. Apalagi hal yang berharga itu nggak semudah itu kita berikan kepada orang. Ingat ya, karena di sini dia masih muda, masih ada Seven of Cup. Ya dia bisa mendekati kamu ini karena harta atau karena nafsu atau seks belaka ya. Kita lanjut. Nih, ada Justice, tapi kamu jangan khawatir. Di sini ada kartu Justice bertindak. Ini adalah gambaran kartu hukum karma, teman-teman. Apa di sini? Justice adalah hasil akhir yang setimpal. Dia ini orang si Pack of One ini akan kalau melakukan Seven of Cups ke kamu atau menyakiti kamu nih Taurus, dia akan kena Justice karma. Tapi kan alangkah sayang sekali nih. Contoh lah, kamu berikan harta kamu ya kan, kamu sampai cerai, ini misalnya simpanan kamu. Sampai cerai ya kan? Kamu udah habis segalanya, dia baru dibalas. Ya memang ya bagus dia dibalas, tapi kan alangkah sayang gitu loh.
Kamu kehilangan hal yang telah kamu tanam atau yang kamu jaga selama ini. Maka itu jangan sampai nanti kamu menyesali itu, ya. Nih, memang ada hukum karma di sini ya. Jadi kamu jangan khawatir. Di sini pun karma ini bisa berlaku kepada kamu. Contoh kamu yang udah punya pasangan nih, ada simpanan yang muda. Apalagi ya yang cantik atau yang ganteng ya kan, ada simpanan ya. Kamu juga otomatis menanam karma buruk. Ingat, hukum karma itu atau hukum tabur tuai itu berlaku, teman-teman. Apa yang kamu tanam itu akan kamu tuai nantinya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya ada gambaran Six of Cup atau 6 cangkir ya. 6 cangkir di sini ada gambaran masa lalu yang manis dan kenangan. Nah, di sini teman-teman ya. Ini gambarannya ini udah pernah jadi mantan nih, ya. Ada pernah ini bisa ada dua gambaran. Yang pack of one ini udah jadi ini kenapa Mas Do kok bacanya sering berubah? Karena saya baca umum ya. Ingat, Taurus ini nggak kamu sendiri, ada banyak. Maka itu kalau mau apa personal ya. Maka itu kenapa bisa ada 2 kisah? Saya bilang ada 3 kisah. Ya beda-beda karena Taurus itu nggak satu orang. Ingat itu, saya baca secara umum. Di sini akan ada 2 kisah nih. Di sini yang sama orang yang muda ini, kamu ini udah putus ya jadi mantan, ya dia datang dengan membawakan aku rindu lo gini-gini. Bisa jadi seperti itu. Atau kamu masih jadian nih, tapi kamu nggak memberikan apa yang dia inginkan nih. Contoh, aku pengen ini yang belikan lagu ini gini-gini. Ah, aku nggak mau. Kamu hanya mau hartaku saja. Dia nanti akan ngomong manis. Dia tadi berita baik dia kan. Ngomongnya akan sangat manis ke kamu. Kamu nggak ingat sih kita dulu jalan gini, gini, gini. Kita di sini loh. Di bawah apa satu piring berdua. Dia akan ucapan yang manis-manis sehingga apa kamu terbuai dan terlena. Terus saya bilang hati-hati ya. Terkadang omongan itu tidak selalu benar gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlena sama omongan. Nah, lanjut. Two of One ini dia. Ini guys, tengok dia. Pack of One ini digandeng sama Two of One. Two of One ini adalah kolaborasi atau kerjasama. Di sini dia sebenarnya udah ada pasangan berarti. Kenapa? Dia sengaja melakukan ini sebenarnya dia ingin membahagiakan orang ini, orang ketiga ini bukan kamu, ya. Dia nanti di sini kan nyedot harta kamu, seks kamu ya apa? Untuk ujung-ujungnya ke orang ini. Ini harta ya, kurang lebih harta seks dia dapat dari kamu gitu. Contoh lah, aku ingin beli ini HP ini, ternyata bukan untuk dia, ternyata untuk pasangannya yang selama ini yang dia suka. Kamu itu hanya sebagai ya itu tadi, ibarat pelampiasan dia aja. Namanya orang muda teman-teman, pasti dia memilih apa ya, akan memilih yang lebih muda atau seumuran dia. Jadi jangan sampai kita nanti udah berumur, dia tulus kok sama aku, dia gini-gini. Ternyata dia apa ya, menyedot harta kamu untuk ini yang muda ini, kekasihnya dia yang sesungguhnya. Hati-hati teman-teman, banyak kejadian tuh ya. Dan lanjut nih, ada Three of Swords. Ujung-ujungnya kamu akan sakit hati nantinya kalau kamu paksakan. Dan mungkin kamu udah diingatkan, mungkin kamu yang udah punya pasangan ya gak diingat, udahlah dia itu main-main nih gini, aku serius ini gini, kita udah lama berumah tangga, enggak aku percaya sama dia gini-gini, kamu tuh udah berubah gini-gini ya, aku lebih bahagia sama dia. Nggak taunya kamu udah tinggalkan pasangan kamu yang sesungguhnya ya, dia ternyata lari dengan yang ini. Dia ini ada komplotan ya, bukan berarti dia memang ingin menjerat, tapi apa, dia ini udah punya pasangan gitu loh. Hati-hati teman-teman, oke? Akhirnya nanti kamu akan sakit hati ya. Nah, nih ada gambaran Four of Swords juga atau 4 pedang ya. Di sini gambaran evaluasi. Nah, di sini kamu diminta untuk mengevaluasi nih. Yakin nggak nih kalau kamu udah punya pasangan ya, selingkuh sama pack of one ini, yakin kamu meninggalkan pasangan kamu? Apakah udah yakin dia akan tanggung jawab ya? Apakah yakin kamu kalau dia ini kamu tinggalkan pasangan yang asli dengan dia mau menikahi kamu? Tanyakan dulu, evaluasi dulu. Jangan sampai penyesalan itu datang, gitu loh maksudnya. Terakhir, ada gambaran temperance. Di sini, kalau kamu ya sampai salah langkah, keseimbangan kamu bisa hilang. Temperance itu ya yin dan yang lah ya. Atau ibarat kata keseimbangan ya. Ya sampai nanti ya setelah kamu tinggalkan segalanya, anak, suami atau istri gitu ya. Ternyata si dia ya tidak mau tanggung jawab karena dia niatnya itu tadi saya bilang dia hanya ingin harta atau seks gitu. Tapi ini lebih tepatnya ke uang kamu nih ya. Biasanya orang yang telah menikah lama itu ya mohon maaf ya, keuangan pasti ada, yang diincar orang muda ini itulah tadi ya. Oke teman-teman, sampai situ dulu kita baca. Terima kasih sudah nonton. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua.